mungkin di settingnya, kalau mau cek-cek, ini tampilannya Bapak Ibu. Bukan yang biasa defaultnya, mau yang seperti ini juga boleh. Ini tampilannya Bapak Ibu, ini agak hitam. Kalau mau terang-terang juga boleh yang ini. Itu kemudian yang terpenting Bapak Ibu di sini, biasanya versi itu belum bukan versi terbaru. Kalau mau lihat versinya di sini Bapak Ibu, about ini versi akan kelihatan. Saya ulangi karena ada gangguan. Jadi ini melihat versinya di sini Bapak Ibu. Ini versinya ya. Ini versi 1.3. Ini saya update ini tanggal 6 bulan 5. Jadi kemarin saya update, ini adalah versi terbaru lagi nih Bapak Ibu. Nah ini. Itu mungkin yang utama. Nah, sekarang karena kita mau membuat kelas, jadi kita masuk ke membuat kelas Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat kelas, kita akan pilih yang di ujung di menunya adalah Teams. Ini Teams Bapak Ibu. Teams. Nah itu. Maka muncul semua tim yang pernah dibuat. Untuk membuat Teams itu adalah yang kita pilih di sini. Join. Mungkin biasanya Bapak Ibu ada di bawah, bagian bawah. Kalau tidak ada di atas ini, itu biasanya muncul di bagian bawah. Kalau masih versi yang lamanya itu akan dimuncul di bagian bawah sini, kiri bawah. Nah, kita pilih ini, join or split team. Akan muncul begini Bapak Ibu. Akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Untuk membuat tim itu kita masuknya di sini Bapak Ibu. Kita masuknya di sini. Ya, untuk kita masuk di situ, untuk membuat tim itu adalah kita mulai di sini. Create team. Jadi yang kita pilih adalah ini Bapak Ibu. Yang kita pilih adalah ini. Kalau mau membuat kelas baru di tim. Nah itu. Jadi kita pilih create team. Nah, muncul 4 pilihan Bapak Ibu. Hati-hati dalam menentukan tipe teamsnya. Ya. Kalau yang ini, kelas ini Bapak Ibu adalah, kalau kita ingin membuat kelas tim itu yang di dalamnya ada guru dan siswa yang ingin berkolaborasi, berdiskusi. Nah, seperti kita di sekolah, itu yang cocok Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini, versi ini adalah cocoknya bagi yang di dalamnya nanti adalah guru dengan guru. Contohnya di MGMP. Itu cocok, itu Bapak Ibu. Di MGMP. Kemudian, ini adalah antara kepala sekolah dengan beberapa stafnya. Itu, karena beda-beda caranya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah order ini adalah kelompok-kelompok studi, mungkin OSIS, dari yang lainnya, itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih. Karena kita akan berdiskusi antara siswa dan guru, maka kita pilih yang kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Maka muncul tampilan seperti ini. Nah, ini. Nah, apa yang ditulis di sini adalah nama kelas tim kita. Jadi harus betul-betul mencirikan kelas kita. Harus lengkap Bapak Ibu sehingga nanti kita lebih menemukannya. Contohnya, saya satu latihan ST sosial. Bapak Ibu. Itulah Pakai kerja kita juga. Itu ambil kita mana kabel. Oke. Jadi kalau kita sudah membuatkan seperti ini Bapak Ibu, ini namanya nama timnya. Ya.
Pelatihan MS Teams, MS Sulsel angkatan pertama. Ini deskripsi boleh kosong Bapak Ibu, ini opsional. Ini bisa dikosongkan. Kemudian setelah itu kita pilih next. Ya. Kita pilih next. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu. Di sini adalah siswa dengan guru. Nah, maka yang dituliskan di sini. Jadi kalau ingin membuat tim itu harus sesama organisasi Bapak Ibu supaya lebih cepat kita menemukannya. Contoh saya membuat di sini, umpamanya saya tulis Asmar. Itu langsung semua nama Asma itu langsung muncul. Kita tinggal pilih Bapak Ibu. Ya. Pilih langsung muncul. Jadi kita tidak perlu memasukkan semuanya. Nanti ada cara peserta sendiri yang bergabung. Karena kita akan repot nanti kalau pesertanya sampai 200-an, kita semua yang memasukkan. Itu agak sulit Bapak Ibu. Cukup 1-2 orang yang kita masukkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kalau ada yang dimasukkan sebagai guru juga bisa Bapak Ibu di sini. Tinggal masukkan di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita add di sini Bapak Ibu. Kita tambahkan, baru kita close. Nah, maka jadilah kelas kita. Namanya ini pelatihan MS Teams. Iya. Selesai Bapak Ibu membuat kelas. Nah, kemudian kalau kita mau merubah booking logonya, backgroundnya dan sebagainya, semuanya di sini Bapak Ibu. Mungkin langkah pertama dulu itu moderator, kita membuat kelas dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu untuk menanyakan. Nah, sebelum bertanya, sampaikan saya ya lupa tadi untuk menu ada satu lagi di sini saya lupa di bagian ini Bapak Ibu di bagian yang ini tidak kelihatan Pak. Keluar ke layar desktop tak Pak? Sorry. Sudah muncul ya? Ya sudah. Oke. Yang ini Bapak Ibu, saya lupa tadi, maaf. Yang ini kalau untuk menonaktifkan video, kalau ada tanda ini berarti video kita tidak aktif. Kalau ini speaker kita, audio kita, ya kalau moderatornya menyatakan bahwa silakan nyalakan mikrofonnya, maka kita hilangkan tanda hilangnya ini. Kemudian ini Bapak Ibu adalah sharing, berbagi layar ke orang lain seperti saya tadi ini. Nah itu. Kemudian di sini ada beberapa menunya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat dulu. Nah ini, nah di beberapa komputer itu akan ada berbeda. Ada yang sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada yang sudah muncul, ada yang belum seperti ini. Kalau ini untuk pengaturan dari Teams-nya, mungkin kalau pakai audio yang lain bisa ditambahkan di sini atau speaker lain bisa. Kemudian full screen. Nah, ini yang banyak dipakai orang sekarang Bapak Ibu. Ya, kalau saya aktifkan video saya Bapak Ibu, ini bukan mau menipu orang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya aktifkan ini video saya, ini kan ada logo Microsoft di belakangnya. Kalau saya ganti lagi, tinggal saya klik-klik saja ini Bapak Ibu, ada gambar di samping ini, tinggal pilih, baru kita apply di sini. Maka tergantilah background saya di belakang Bapak Ibu. Nah, kita tinggal pilih-pilih mana yang kita suka-suka, kemudian kita ganti lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah disediakan oleh Microsoft Teams. Ini versi terbarunya juga. Ini nanti di April. Nah, kalau mau banyak kasih buram ini. Nah, ini.
Di belakang kita buram, Bapak Ibu. Nah, itu tidak jelas. Oke. Itu fungsinya. Kemudian yang ini lagi. Yang ini Bapak Ibu. Ya. Itu adalah kalau kita mau melakukan meeting, itu akan direkam oleh mungkin panitianya. Jadi secara otomatis apa yang kita lakukan di tim itu terekam otomatis Bapak Ibu. Nanti di tim kita akan sudah merekam. Nah itu salah satu fungsinya yang saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Yang ini. Ini kalau kita klik ini maka disinilah tempat kita untuk bertanya. Namanya chat room. Nah ini. Kalau kita klik ini Bapak Ibu, maka di sini akan bisa kita menuliskan sesuatu di sini. Ingin bertanya. Nanti kalau ada yang bertanya, ditulis di sini saja Bapak Ibu. Ya. Tulis di sini saja kalau ada yang ingin bertanya. Kemudian yang kedua adalah ini. Itu melihat partisipasi. Melihat siapa-siapa yang sudah bergabung. Siapa-siapa yang sudah bergabung, itu kita bisa lihat di situ. Jadi kalau saya klik ini, maka akan kelihatan siapa-siapa orang yang sudah bergabung di sini. Itu sesuai berurut, sesuai update. Nah, ini. Ini artinya mikrofon sudah mati. Nah, ini lagi. Ya. Jadi kalau moderator ingin mematikan mikrofon orang, peserta ada yang ribut, tinggal di sini saja diklik ini di mikrofonnya, di bagian mikrofonnya, tinggal ada nanti di mute. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau mau keseluruhan, kita pilihnya ini saja, yang ini. Kalau mau keseluruhan, pilih ini. Kalau hanya satu-satu, yang ini saja diklik Bapak Ibu. Oke. Itu yang tentang membuat kelas dan menu-menu dari Microsoft Teams. Jika ada yang ditanyakan, boleh melalui moderator. Saya persilakan dulu moderator. Assalamualaikum, saya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Mansur atas materi yang disampaikan. Jadi untuk hari ini baru perkenalan LMS sama cara membuat kelas dulu. Bagi rekan-rekan guru yang ingin bertanya, silahkan di bagian chat dulu. Ya, Pak Amang 94, silakan Pak aktifkan voice-nya. Atau saya bacakan saja bagaimana Pak? Ya, silakan. Bagaimana caranya siswa dapat masuk ke kelas yang telah dibuat di Teams? Mohon didemokan. Ini mau langsung dijawab Pak satu-satu? Untuk sesi selanjutnya, ini baru membuat kelas dulu. Iya. Berarti nanti dijawab Pak Amang ya di pertemuan selanjutnya. Pak Jarwan juga pertanyaan yang sama, cara masukkan siswa nanti berikutnya Pak. Pak Khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairat dari SMP Negeri 25 Makassar. Maaf menyamakan Pak, apakah aplikasi ini sama seperti Google Classroom? Kalau ada bedanya apa ya Pak? Oke. Keras Pak, ada suara keras. Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Cuma mohon maaf, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak familiar dengan Google Classroom, artinya belum saya gunakan. Saya bisa menggunakan kalau saya pernah menggunakan Bapak Ibu. Tetapi saya hanya kapasitas saya di Microsoft Teams. Saya belum mengenal beberapa fitur di Classroom. Mungkin nanti yang sudah terbiasa bisa nanti membedakan dan bisa menyimpulkan apa sebenarnya perbedaan atau ada persamaannya. Mungkin begitu Pak atau Ibu Khairat. Ada lagi yang mau bertanya Pak? Assalamualaikum. Oh ya, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Saya bertanya Bu, ini bagaimana saya semenjak tadi belum bisa masuk di pakai Android Pak, cara buka di Android. Apakah cara-caranya sama atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak. Boleh tahu dengan Pak siapa Pak? Pak Jarwan Bu. Jarwan ya. Oke Pak Jarwan. Itu iya Android, Pak. Itu. jadi sebenarnya dua.
Yang pertama itu memang disarankan di download dulu aplikasi. Oh iya Pak. Setelah download aplikasi, tinggal Bapak berikan oleh penitia. Oke, boleh Iya, Kak. juga Iya, iya. dibuat, cuma harus HP itu dibawa ke mode browser, mode desktop. Tapi di download dulu Pak. Itu. Oh iya, kasih Pak, kasih Pak, kasih iya, kasih. Iya, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Faisal Halim. Assalamualaikum, saya Faisal Halim dari SMP Darussalam Makassar. Berapa durasi voice call-nya Pak? Apa kelebihan dan kekurangannya dengan aplikasi lainnya? Oke, untuk itu tidak ada Pak. Kemudian apa namanya? Suaranya terpotong Pak. Mungkin buat di nonaktif dulu Pak mikrofonnya. Itu durasi meetingnya itu tidak ada batasannya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kelebihannya ini kalau meeting begini, yang membuat kelas, yang membuat meeting itu kalau dia sudah keluar, itu lainnya masih bisa mengikuti. Jadi ini selamanya, mau sampai besok malam, mau sampai nanti malam juga bisa berlanjut terus. Jadi ada batasan waktunya. Itu mungkin. Oh iya, terima kasih Pak. Ada yang mau langsung bertanya mungkin dari voice note-nya? Iya, Silakan. Hairil, Bu. Hairil. Iya, silakan Pak Hairil. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam Pak Eril. Ya, mohon petunjuk Pak. Artinya kalau kita gunakan HP Android, kan kapasitasnya terbatas. Mohon petunjuk apakah semua isi chat tersimpan secara otomatis atau bagaimana? Kalau ia tersimpan, bagaimana untuk mencegah agar HP-nya kita tidak hang? Itu barangkali yang pertama. Ya, karena banyak pertanyaan itu aja untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairil. Silakan Pak Mansur. Oke, kalau yang seperti ini Pak, itu memang tidak terbatas. Kalau untuk menghindari HP-nya mungkin panas atau bagaimana, Bapak bisa keluar karena semua yang penting penyelenggara itu merekam Pak. Merekam dari kegiatan ini, maka semua peserta bisa melihat kembali dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Itu Pak caranya. Dan itu langsung bisa dilihat, dibaca ulang. Jadi kalau di sekolah saya begitu Bapak Ibu. Kalau ada belajar kelompok, kemudian ada siswa yang tidak ikut, maka dia bisa melihat videonya kembali karena dia akan terekam oleh aplikasi ini Pak. Mungkin itu. Bagaimana Pak Hairil? Iya, terima kasih. Itu yang saya harapkan memang. Soalnya kan kadang panas, kemudian kadang full memori, itu takutnya kalau efeknya lari ke HP jadi hang. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih banyak Pak Hairil. Saya selingi lagi dari meeting chat Pak ya. Assalamualaikum, saya Nurhiyadi dari Bulukumba. Apakah Teams ini punya aplikasi? Oh sudah tadi ya digunakan di Android ada Bu. Jika membuat kelas tidak bisa menambahkan siswa, caranya bagaimana Pak? Nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Izin bertanya, apakah di Microsoft Teams bisa membuat beberapa kelas dari Pak Jamaluddin? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Suaranya masih putus-putus Pak. Bu, Masih putus-putus Pak suaranya. halo. Halo, iya, silakan. Pak Mansur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Martin, SMP 28 Makassar. Pak siapa? Jamaluddin, SMPN 28 Makassar. Yudin, iya silakan Pak. Pak Jamaluddin.
Jamaluddin. Oh ya, silakan Pak Jamaluddin. Ya, Pak, apakah banyak responden memenuhi kualitas dan apakah jumlah responden diatasi kepada Pak? Terpotong-potong, terputus-putus Pak. Halo. Halo, suaranya terputus-putus Pak Jamaluddin. Mungkin diketik saja Pak. Ya, Oh iya, ya sudah. Sebelah, Bu. Ya sudah Sebelah. jelas. Silakan Pak Jamaluddin, tadi bisa diulang pertanyaannya Pak? Ya. Saya Mungkin lanjut ke orang lain dulu Pak ya. Ya, Ke saya Pak bahas dulu, Bu. Hasbullah. Ya, silakan Pak Hasbullah, Ya. silakan Pak. Yang saya mau tanyakan yang lanjutan dari pertanyaan Bapak tadi tentang penyimpanan datanya ini kalau Microsoft Teams. Penyimpanan datanya Misalnya di kalau mana dia begitu dibuka, ya? ya, apakah misalnya kalau dia dibuka di HP misalnya data itu tersimpan di drive-nya HP, atau seperti misalnya ke Classroom, data-data kita tersimpan di drive begitu. Ya baik Pak, terima kasih. Saya mute dulu semuanya ya Pak Bu, supaya tidak terlalu berisik. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya dari Pak Hasbullah. Jadi penyimpanan data di Microsoft Teams bagaimana katanya Pak Mansur? Apakah jika dibuka di HP tersimpan di drive HP? Ataukah kalau misalkan atau dia sama sistemnya dengan Google Classroom? Jadi dia akan tersimpan di OneDrive-nya atau di Google Drive-nya. Silakan Pak Mansur dijawab. Oke, baik. Untuk semua kegiatan bukan hanya di Teams, tapi adalah Office 365 umumnya, itu semuanya akan tersimpan di cloud. Jadi tidak akan memberatkan HP kita, tidak akan memberatkan laptop kita. Walaupun HP kita, laptop kita hilang, maka data itu masih bisa kita buka semuanya. Yang penting akunnya masih tetap dijaga, maka saya harapkan akun itu tolong dijaga baik-baik karena itu diberikan secara gratis oleh Microsoft dan itu adalah khusus untuk guru Bapak Ibu. Jadi selama akunnya Bapak Ibu masih bisa dibuka, maka semua data-datanya itu masih bisa dikembalikan. Artinya tidak disimpan di HP kita Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Dan kalau tidak salah dia kapasitasnya lebih banyak Pak ya dibandingkan penyimpanan drive dari email-email yang lain yang cuma terbatas 15 GB. Ya, kalau kita untuk ini adalah 5 tera Bapak Ibu. 5 tera, jadi semua materi bisa disimpan Pak Bu. Jadi tidak perlu khawatir untuk memberatkan HP-nya. Baik, saya baca pertanyaan dari meeting chat lagi Pak atau bagaimana ini? Ini sampai masih bisa ya Pak ya menerima pertanyaan? Kalau saya kasih saja di yang di chat dulu. Iya. Pak Safiuddin, Assalamualaikum, bagaimana kalau siswa tidak memiliki Office 365? Apakah bisa menggunakan aplikasi dari Pak Safiuddin UPTS yang Negeri 1 Sidrap? Oke, tidak memiliki akun siswanya sebenarnya bisa, tetapi dia hanya sebagai tamu Bapak Ibu. Kalau mau menjadikan nanti itu ada lagi setting-settingannya, tapi memang disarankan. Sebenarnya begini Bapak Ibu, Microsoft itu sudah membantu kita semuanya, dan kenapa tidak kita manfaatkan? Dari segi yang pertama, dari segi biaya. Itu biayanya memang ada, tapi dia 0 rupiah Bapak Ibu. Kenapa 0 rupiah? Kenapa tidak dikatakan gratis? 0 rupiah karena setiap tahun ada tagihan yang masuk ke kita itu sebesar 0 rupiah. Tidak ada yang dibayar Bapak Ibu. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah sekolah kita punya website. Jadi yang dibayar itu sebenarnya hanya website dengan domain hostingnya saja. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya biasa menyampaikan ke teman-teman itu, kenapa tidak dimanfaatkan? Apalagi yang sekolah-sekolah yang sudah punya website, sk.id, itu kenapa tidak dimanfaatkan? Itu kan hanya kita mau double saja. Double artinya kita mau menggabungkan website kita dengan itu Office 365-nya. Jadi
semua siswa nanti sekolah yang sudah depo itu, semua siswa dan guru dalamnya itu akan dibuatkan akun secara gratis. Berapapun jumlahnya itu unlimited Bapak Ibu. Dan batas waktunya juga selama kita masih mau berlangganan itu tetap berlaku. Nah itu. Daripada kita mau pakai akun yang lain, itu ada dia hanya sebagai tamu. Kalau tamu ada beberapa fitur yang tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ilman. Berapa maksimal peserta video conference jika menggunakan Teams? Oke, maksimalnya untuk hari ini sampai hari ini ada 250. Bisa kalau mau lebih dari ada 20.000 orang itu pakai namanya live event. Kalau untuk tim yang kita gunakan ini dengan akun kita itu 250 peserta. Itu Bapak. Oh iya Pak, 250 peserta ya. Tapi apakah banyak responden mempengaruhi kualitas Vicon di MT? Dan apakah banyak peserta Vicon di MT terbatas atau unlimited? Jadi ada tadi ya Pak, 250 peserta, tapi kalau misalkan apakah mempengaruhi Pak Mansur? Jadi semakin banyak peserta, maka kualitas video conference-nya semakin turun atau bagaimana? Sebenarnya sih yang pasti tetap ada pengaruhnya. Kalau semua dari 250 itu mengaktifkan semua videonya, itu sebenarnya akan pengaruh bukan hanya dari tampilan saja, tapi pengaruh dari kuotanya. Makanya kalau saya presentasi itu untuk pengaruh kuota di untuk tim sekarang ini walaupun seperti semua peserta mengaktifkan videonya, tapi yang muncul di layar itu hanya 4 Bapak Ibu. Mungkin sebenarnya pembaruan sudah ada yang kalau yang berbayar itu sudah ada yang sampai 9 orang. 9 orang yang bisa tampil di layar. Untuk sementara hari ini baru 4 Bapak Ibu. Saya kira itu. Iya Pak. Sebagian besar ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Bagaimana katanya kalau materinya di-share lewat Telegram Pak? Kenapa itu? Bukan pertanyaan Pak, cuma pernyataan saja. Minta share materinya di lewat Telegram. Nanti gampang itu. Ini dari Dr. Anda Emi Wati. Langkah awal pembuatan akun Microsoft apakah bisa secara pribadi atau bagaimana Pak? Oke, untuk pembuatan akun Office 365 sebenarnya harus melalui organisasi, umpamanya sekolah. Jadi kalau sekolah itu umpamanya SMP 23 Makassar. Jadi semua domainnya itu SMP 23 Makassar. Jadi mungkin Mansur@SMP 23 Makassar. Akun itu juga ke email Bapak Ibu. Yang bisa buatkan akun hanya admin. Hanya admin yang bisa buatkan akun. Nggak bisa program. Oke. Banyak pertanyaan ini Pak. Nah, apakah data yang tersimpan di cloud masih bisa dibuka jika instansi kita sudah berhenti berlangganan? Dari Pak Najamuddin. Kalau berhenti langganan pasti tidak akan tidak bisa dibuka lagi. Jadi yang pasti kalau sebenarnya kalau domain di sekolahnya tidak diperpanjang lagi, maka itu otomatis tidak bisa lagi difungsikan Office 365-nya karena memang digabungkan ke sana Bapak. Jadi kalau dari Microsoft-nya itu sudah disetting otomatis berlangganan terus selama domainnya aktif. Seperti itu. Baik Pak, kayaknya sudah habis pertanyaannya. Oke, kalau sudah habis kita ke model berikutnya Bapak Ibu. Oke, atau materi selanjutnya tadi sudah Tadi ada beberapa pertanyaan tuh Pak Mansur. Oh, silakan. Masih ada? Apa itu Pak? Tadi ada beberapa pertanyaan, cara menambah siswa. Mungkin sekarang ya. Belum masuk materinya Pak Asmar. Nanti akan disampaikan. Oke. Nah, sekarang materinya sudah masuk ke bagaimana menambahkan siswa dan bagaimana menambahkan saluran. Yang pertama dulu siswa. Oke. Bapak Ibu, karena kita sudah membuat kelas ini
sini, Bu. Sorry. Kita sudah membuat kelas ini, Bapak Ibu. Kita membuka kelas kita dulu. Jadi cara membuka itu masuk ke Teams-nya. Yang ini Bapak Ibu, kita klik yang ini Teams, klik Teams, baru di sini kita cari kelas yang kita buat tadi. Nah, yang ini kelas kita. Ya. Maka kita akan bergabung di sini. Nah, Bapak Ibu, saya tidak ajak bergabung di sini, tetapi saya mau ajak bergabungnya nanti di apa namanya, di kelas formal kita. Yang mau bergabung di sini juga boleh untuk latihan-latihan Bapak Ibu. Nah, oke, ada 3 nanti kelas yang kita akan pakai untuk bergabung Bapak Ibu. Nanti akan saya lihat. Nah, caranya untuk bergabung di sini Bapak Ibu, mengundang orang atau siswa lain bergabung di sini. Ya. Jadi di sini ada 2 cara. Bisa kita pilih ini manage team, bisa juga langsung sini add member. Iya. Bisa manage team, bisa add member. Nah, itu Bapak Ibu. Kita pilih yang pertama dulu. Kalau yang ini manage team, nah, di sini langsung ada muncul add member. Nah, ini kita pilih to add member. Nah, itu kalau mau menambahkan, mungkin Pak kemarin itu ada saya tulis akunnya Pak Ibu Sarah lah. Ibu Sarah ya? Iya, Ya. Pak. Nah, itu tambahkan. Mau tambahkan lagi, bisa tambahkan terus Bapak Ibu. Nah, kalau bukan kita yang menambahkan, siswa sendiri yang bergabung. Nah, siswa sendiri yang bergabung. Sekarang di sini Bapak Ibu, ini setting. Setting. Saya perlihatkan dulu, ini setting Bapak Ibu. Ini setting, kita pilih. Kemudian di sini ada ini. Pilih team code. Ya. Ini kita pilih ini. Baru ada generate. Kita pilih generate-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka muncullah kodenya. Inilah kode yang diberikan ke siswa kita. Nah, kalau mau perbesar nanti ini. Kode ini yang diberikan ke peserta. Mungkin bisa dicatat dulu Bapak Ibu. 2 LI set 7 EP. 2 LI set 7 EP. Sudah ya? Kalau sudah ditulis, maka bagaimana cara bergabung? Nah, sama tadi, ini kita masuk kembali ke sini. Ini. Klik Teams. Baru kita join or create team. Sama tadi waktu membuat tim, Bapak Ibu. Join. Itu adalah masuk kode Bapak Ibu. Kode di sini. Harusnya jadi kodenya di sini Bapak Ibu. Join. Ya. Sekarang ya. Itu cara
langsung bergabung. Ada pas. Oke. Ya. Itu cara mengundang siswa kita bergabung. Nah. Oke, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Halo Ibu Sarah, Iya ya Pak. lagi. Pak Jamal. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari atau fitur-fitur yang ada di kelas kita Bapak Ibu. Itu sudah masuk ke materi ini, materi selanjutnya lagi. Nah, yang pertama di sini ada namanya post atau postingan. Ya. Fungsinya apa Bapak Ibu? Itu kalau kita klik ini maka akan muncul chat di sini Bapak Ibu. Menu chatnya. Nah, kehebatan dari Microsoft Teams ini, kita tidak perlu banyak memposting itu. Jadi seperti ini Pak Hasbullah, ya, seperti Pak Hasbullah ini mengatakan Assalamualaikum. Kalau kita mau jawab, itu saja Bapak Ibu, supaya tidak itu semua chat itu bisa terorganisasi dengan baik. Ya, selalu ada hubungannya. Jadi kalau ini, kita jawab, ya. Dia membuat yang lagi. Seperti Pak Jamal juga tadi, ya. Ya, itu Bapak Ibu. Itu yang pertama untuk chatnya. Di chat itu banyak fungsinya Bapak Ibu. Ini ada bisa membuat pengumuman di sini, melampirkan file, ada mention emoji-emojinya, kemudian gambar. Nah, ini juga video. Kalau kita mau video konferensi di sini juga bisa. Banyak di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu dulu. Nah, ini bagaimana untuk membuat chatnya sudah. Chatnya, ya saya mungkin di sini salam kenal. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya pilih dulu yang satu dulu. Yang ini dulu. Apa fungsinya ini Bapak Ibu? Nah, biasanya kan kalau kita chat biasa itu tidak terlalu diperhatikan oleh orang. Nah, kita mau membuat pengumuman. Ini kita pilih ini, kemudian di sini Bapak Ibu banyak di sini bisa kita ambil. Kita pilih ini karena pakainya, pilih announcement ini. Nah, maka akan tulisannya akan lebih besar. Nah. Bahwa mungkin nah, di situ Bapak Ibu, nah, baru dituliskan di sini keterangannya bahwa mau berubah latar belakangnya juga bisa Bapak Ibu. Betul. Ini kita pilih dot. Maka akan kelihatan di sini. Maka siswa yang bergabung itu akan melihat semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih di titik 3-nya ini supaya lebih jelas. Ini yang penting. Ini Bapak Ibu. Mark is important.
Nah, akan bergaris merah ini supaya pengumumannya akan lebih jelas dilihat oleh orang. Nah, itu akan masuk notifikasi ke semua peserta. Itu kalau mau Vicon, ini langsung juga. Ini Vicon ke sini bisa langsung. Nah, karena saya sementara ini maka tidak bisa. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik ini no-nya, maka seluruh peserta nanti akan melakukan Vicon itu Bapak Ibu. Kemudian saya jelaskan lagi ini di atas lagi. File Bapak Ibu, disinilah tempat kita mengupload file-file yang akan di-share oleh orang lain. Kemudian kelas notebook. Kemudian assignment itu adalah tempat pembuatan tugas siswa. Grade itu adalah nilai dari siswa kita. Akan kelihatan. Kita akan praktekkan semuanya Bapak Ibu. Mungkin di Vicon kedua baru kita praktekkan ini assignment sama grade. Kelas notebook yang hari ini adalah file saja dulu ya. Setelah itu kita mengupload file Bapak Ibu ini, kita klik file. Nah, Microsoft Teams itu sudah menyediakan satu folder tersendiri. Nah, kita juga bisa menambahkan folder. Apa fungsinya folder kelas material ini adalah yang bisa mengedit itu hanya guru yang membuat kelas. Siswa itu hanya bisa mendownloadnya dan melihatnya, Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat di sini ada menu new, ya menu. Kalau Bapak Ibu membuat folder di sini, folder tersendiri mungkin adalah bahan ajar. Nanti isi folder ini adalah bisa menghapusnya Bapak Ibu. Kalau yang ini tidak bisa. Jadi dibedakan itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengupload file di luar dari kelas material ini, maka siswa bisa menghapusnya dari file yang kita upload tadi. Makanya disarankan diupload sini Bapak Ibu. Nah, saya mencoba di sini kelas material, kemudian saya upload, pilih upload, kemudian cari file uploadnya, file yang mau diupload di sini Bapak Ibu, umpamanya saya ini, atau ada yang mau cara deploy Office 365, kemudian nah ini materinya. Ini materi kita selama kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ambil di sini. Ya, itu lengkap. Nah, ini sudah masuk sini. Ini sudah masuk Bapak Ibu. Kelasnya. Ya. Tapi ini tadi berada di folder kelas material ini sudah ada. Kalau mau download itu tinggal klik tanda bulatan ini, maka di sini ada download, ada open, ada copy link dan sebagainya. Mau ganti namanya, nah, itu mungkin Bapak Ibu cara menambahkan siswa, kemudian fitur-fitur dari Teams ini. Kalau mau mengubah logonya ini juga bisa. Ini manage team. Nah, yang ini Bapak Ibu mau ganti logonya ini edit team. Mau ganti namanya juga boleh, mau ganti logonya juga boleh. Nah ini kita update di sini saja. Ya. Maka dia akan terganti Bapak Ibu. Oke. Seperti itu mungkin. Kemudian apa lagi yang bergabung? Oke. Sekarang saya mau ajak bergabung Bapak Ibu yang berada di kelas tolong dipanjang kelasnya. Kelas A dan kelas B, saya lihat panitia sudah membuatkan kelas. Nanti tolong dicatat supaya hari ini Bapak Ibu bergabung di kelasnya masing-masing. Jadi ada 2 kelas yang dibuat oleh panitia. Ini kelas A, logonya Matematika Nusantara. Kelas B ini logonya Office 365. Nanti saya akan berikan kodenya untuk setiap kelas dulu. Nanti Bapak Ibu
kalau belum terbuka laptopnya sekarang, bisa dicatat saja dulu kodenya untuk bergabung di kelasnya. Ya. Seperti itu mungkin Bu Sarah ya. Iya, iya Pak. Dulu untuk kelas A. Jadi peserta yang kelas A, tolong nanti dicatat saja dulu. Ini kelas A-nya, saya masuk ke manage team, baru saya ke setting, kemudian team code. Nah, baru saya generate. Nah, ini kodenya untuk kelas A. Nanti bergabung sendiri di situ. Tulis Bapak Ibu, Y4 QNTIP. Oke Bapak Ibu, saya tuliskan dulu di menu chatnya kalau begitu supaya tidak apa namanya. Ini model tim kelompok A. Ini kodenya Bapak Ibu. Ya, besar sekali. Ya, sorry. Kemudian saya masuk di kelompok B. Saya masuk di kelompok B. Kelompok B ini saya berikan kodenya manage team, kemudian setting, kemudian team code-nya saya generate. Ya, yang ini Bapak Ibu. Saya perbesar dulu. Nah ini kelas B. IS set 0 itu Bapak Ibu ya. ERU. IS set 0 ERU. Sudah ditulis? Saya simpan juga di chat room-nya. I atau 1 Pak? Kayak huruf I atau 1 Pak? Saya 1S. udah kelas B. Itu ada di chatnya Bapak Ibu saya simpan. 1S set 0. Ya. Iya, tidak ada yang bantu itu. Nanti akan kita cek siapa-siapa yang sudah bergabung di kelasnya. Nanti Bapak Ibu, di kelas itu sudah ada modul yang saya berikan, baik di kelas B maupun di kelas A. Juga video membuat juga saya sudah lampirkan Bapak Ibu. Ini, ya, modulnya sudah ada. Modulnya sudah ada simpan di sini. Kemudian videonya juga sudah ada sesi, tapi baru video membuat kelas saja dulu. Ini membuat channelnya belum. Ya. Itu Pak Ibu, adakah yang sudah bergabung di mungkin sambil juga ada mungkin pertanyaan. Mas buat Halo. Halo ya, silakan Pak. Pak. Saya Pak ini aku coba gabung kok kelas tidak bisa Pak yang Pak yang kelas B Pak. Saya Pak Jarwan Pak. Aku coba masuk di kelas kok tidak bisa angkanya Pak ya. Di chat Pak ada. Iya, saya ambil itu tadi Pak, saya copy, baru saya masuk ke situ, kok tidak bisa, apa masalahnya Pak ya? Sebentar saya lihat tulisannya Pak, Tulisan Pak, ada yang kelas B, Pak Sofian, Pak Supriyadi,
Call join the team with that code, double check the code our 3 and 1. Apa itu artinya, Pak? Pak, tulis Pak. Coba cek dulu Pak. Di copy saja Pak ini di chatnya Pak. Iya, sebentar Pak. Ini bunyinya Pak. Di copy saja Pak. Iya. Itu Pak bunyinya Pak. Oke, tulis langsung Pak, coba. Itu Pak bunyinya Pak. Kod sudah kutulis Pak. Call join the team with the code double check. Coba dulu Pak. Kodenya coba. Iya. Salah kayaknya itu. Pak Arwanta itu pakai apa? Iya Pak. Iya. Akun apa dipakai masuk tadi Pak? Sama Pak, sama ini yang dikasih tadi Pak. Akun tadi yang dikasih Pak. Saya tadi itu yang dikasih, buka di akun yang kita kasih tadi Pak. Sama tampilannya sama, saya lihat sama dengan kita tadi tampilannya Pak. Ada di situ, create team, ada semua di situ Pak. Kalau bisa. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Bagaimana? Bisa Pak, saya coba bergabung, bisa bergabung. Jadi cara bergabungnya tadi masuk ke Teams. Iya, betul. Sudah Pak ya, terus yang klik paling kanan, join or create team. Ya, sudah banyak masuk di B. Terus join a team with a code. Kodenya mungkin Pak yang salah. Kodenya itu pakai bukan I, pakai 1. Oh, 1 ya. Ya, 1 SZ 0 ERU. Ya, saya coba. Saya dulu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? 1. Sudah 3 orang. 23. Ya. Halo. Halo ya. Halo. Halo ya Pak. Halo. Halo ya Pak, silakan. Bagaimana dengan saya ini, Bu? Saya tidak punya akun ini. Oh, dengan Pak siapa? Winter Setiawan, Bu Saral. Oh iya, tidak punya akun Pak ya? Iya. Ini Kalau ini mau mungkin daftar absen juga tidak bisa masuk karena dia minta akun guru inovatif. Oh iya. Oke, silakan Pak Mansur. Jadi bagaimana dengan Pak Dento Reskiawan, katanya tidak punya akun Microsoft 365? Pak, istilahnya memang daftarnya ada Pak ya, masuk daftar Pak, mendaftar maksudnya. Pak, Kedengar. Ini Bapak di kelas A atau kelas B, Pak? Kelas A. Kelas Kosong A. di situ, Pak. Iya, kosong di situ anunya, akunnya. Waktu Bapak mendaftar tulis punya akun atau tidak, Pak? Pernah saya coba buat akun, Pak, tapi saya pakai Gmail. Bukan pakai guru inovatif. Wow, bukan akun tuh, Pak. Namanya siapa, Pak? Oh, nomor urutnya berapa? Ya, nomor urut berapa itu? Saya buka dulu. Namanya saja, Pak. Namanya Dwinto Rizkiawan. Siapa? Dwinto Rizkiawan. Dwinto Rizkiawan. Iya. Oke, Pak. Sebentar dibuatkan akun. Silakan Pak, buatkan saja. Ya. Oke, semuanya sudah kita lanjut Bapak Ibu ke di pelatihannya. Di apa namanya, di kelas masing-masing di situ nanti ada penugasan nih Bapak Ibu. Oke, nanti minggu depan. Nah, oke. Kembali di sini di pelatihan ini. Nah, pelatihan ini kita akan bagaimana menambahkan channel atau saluran, Bapak Ibu.
Seperti yang kalau Bapak Ibu lihat yang ini, Bapak Ibu lihat yang kelas A, kelas B-nya itu, ini namanya channel Bapak Ibu. Nah ini namanya channel. Itu sudah ada generalnya, sudah ada. Kita mau seperti ini Bapak. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita masuk ke tim kita. Termasuk ke tim kita. Kemudian di sini ada titik 3. Sorry. Ini ada titik 3 Bapak Ibu. Kita klik itu. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini managing tadi sudah dijelaskan. Channel, menambahkan channel. Ini menambahkan langsung anggota. Kalau dari tim, kalau mau edit timnya juga ini. Kalau memberikan link ke orang, tag-nya dan menghapus tim. Nah ini Bapak Ibu. Yang kita mau praktekkan di sini, menambahkan channel. Nah, jadi kita langsung klik itu Bapak Ibu, add channel. Nah di sini disuruh untuk apa menuliskan channelnya. Biasanya channel itu, kalau kita seorang guru sudah ada kelas mungkin kelas 10 matematika 1, kelas 10 1, kelas matematika 10 1. Biasanya channelnya itu adalah bab-bab dari materi kita. Bab-bab dari materi kita. Contoh kalau kita di matematika misalnya bab bangun ruang, statistik, di SMA lain lagi. Jadi kita buatkan sehingga akan nanti tujuannya apa? Siswa akan terfokus kalau mau mencari materi bahan ajar tentang bangun ruang, maka dia masuk ke channelnya itu Bapak Ibu. Nah, contoh di sini ada karena ini pelatihannya, maka di sini adalah saya tambahkan satu tutorial Office. Ya, kemudian Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu. Ini nama channelnya. Kemudian ini bisa kita buat channel itu tidak dibuka oleh semua anggota grup. Dibikin privat. Tapi yang biasanya kalau tidak mau susah Bapak Ibu, bikin standar saja dulu. Kemudian kita centang yang ini. Otomatis akan muncul di channelnya, list channelnya. Tentang ini Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan. Sudah muncullah satu channel kita di sini. Nanti Bapak Ibu membuat informasi dari panitia itu bahwa nanti Bapak Ibu akan disuruh buat tim, kemudian menambahkan siswa, membuat channel dan sebagainya. Semua apa yang saya sampaikan di sini itu akan menjadi tugasnya nanti Bapak Ibu. Oke, membuat channel. Channelnya itu hampir kalau batasannya banyak Bapak Ibu, sampai 300 channel bisa dibuat. Ini yang channelnya. Buat saja sebanyak-banyak. Kalau banyak di semester 1-2 mau digabung timnya, bisa juga. Semua bahan ajarnya disimpan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita sudah ada channelnya, tinggal kita klik channel ini, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau mengupload file sini, kita mau masukkan file tentang tutorial, tinggal masukkan di sini Bapak Ibu. Nah itu. Nah, kemudian di sini kalau ini kan ada general Bapak Ibu. Ada channel general, artinya channel general itu channel umum. Apapun yang mau didiskusikan orang, silahkan di sini Bapak Ibu. Tapi kalau di sini itu dikhususkan hanya untuk tutorial Office. Ini beda Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan di sini. Ya. Tinggal kita menuliskan sesuatu, kemudian di generalnya juga bisa posting, tapi ini ada bersifat umum seperti ini. Bedanya apa Bapak Ibu? Di channel itu tidak muncul yang ini. Tidak muncul ini semuanya. Ya. Yang muncul adalah hanya untuk posting, percakapan, file, dan catatan di sini Bapak Ibu. Juga ada menambahkan. Nah itu untuk bagaimana menambahkan channel dari tim yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu adalah yang terakhir hari ini, nanti kita akan lebih banyak praktek. Sampai jam berapa Pak Asmat?
11 ya? 11, Pak. Oke. Nanti akan Anda jawab. Yang terakhir Bapak Ibu, kelebihannya dari Teams ini, kita bisa menambahkan beberapa aplikasi di sini. Nah, jadi ini nanti pertemuan berikut kita akan bahas Bapak Ibu. Yang saya mau bahas hari ini adalah ini. Ya. Kita menambahkan aplikasi. Di sini cukup banyak aplikasi yang bisa ditambahkan Bapak Ibu. Ini ratusan di sini. Kalau yang biasa pakai Webex, bisa masukkan Webex di sini. Yang pakai ini juga, mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba ini, ada PowerPoint ini bagus ini. Saya sudah coba, tapi belum saya praktekkan. Nanti Bapak Ibu. Bisa tambahkan PowerPoint, file-file PowerPoint. Kemudian yang biasa main di Kahoot, ini juga ada Kahoot. Kemudian website, kita dulu website. Jadi kita tidak perlu lagi keluar masuk mencari website yang kita suka. Kemarin di sini saya tuliskan matematika Nusantara. Ya. Di sini kita pasti dulunya kita cari dulu matematika Nusantara. Ya. Kemudian kita pas ini. Nah, nanti secara otomatis web Nusantara itu sudah terbuka di sini Bapak Ibu. Kita tidak perlu keluar lagi. Nah ini kan, jadi matematika Nusantara itu sudah masuk di tim kita. Nah ini semua sudah Bapak Ibu. Mau tambahkan lagi apa? Mau beberapa web juga bisa Bapak Ibu. Umpamanya bagi yang banyak rumah belajar, ya kita mencari dulu web rumah belajar. Portal rumah belajar. Kita paste linknya di sini, Bapak Ibu. Kita save. Maka dua website itu sudah muncul di sini. Jadi website dari portal mau belajar itu sudah ada di tim kita. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau hanya mau tambahkan berapapun itu bisa semua kita tambah di sini. Nah mungkin hari ini itu dulu. Nanti di pertemuan berikutnya adalah kita masuk ke fitur-fitur lainnya. Jadi harapan kita, saya selaku fasilitator di sini Bapak Ibu, bisa sudah mempraktekkan bagaimana membuat kelas. Untuk siswanya disarankan Bapak Ibu nanti menambahkan siswa, tidak usah ambil siswa di sekolahnya, tetapi ambillah siswa yang berada di kelompoknya masing-masing, misalnya kelompok A. Yang penting kalau mau lihat daftarnya, tidak perlu melihat secara utuh namanya, cukup beberapa hurufnya saja yang kita tahu, kemudian kita tuliskan namanya di situ. Jadi yang pertama buat kelas, yang kedua adalah masukkan siswanya. Siswa adalah sesama peserta di kelas ini di kelompok masing-masing. Tidak usah ambil kelompok B, kelompok A, dan kelompok yang lain maksudnya. Kemudian menambahkan channelnya, kemudian menambahkan file, apalagi menambahkan aplikasi. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh panitia, ada contoh-contoh yang mungkin nanti disampaikan, petunjuk-petunjuk singkat. Pak Ibu. Banyak Pak. Bisa menyelesaikan tugasnya. Saya kira itu saya kembalikan ke Ibu Sarah dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Mansur. Baiklah, saya buka sesi pertanyaan lagi Pak ya. Masih ada 14 menit. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Pak Jamaluddin. Mohon pertanyaan lagi ya dari Pak Jamaluddin. Mohon izin bertanya Pak.
apakah semua file yang diupload di Microsoft Teams otomatis dapat dilihat oleh siswa atau bisa dibatasi file yang bisa dilihat atau tidak oleh siswa? Oke. Itu yang upload itu itu kita coba dulu, Bapak Ibu. Kita masuk di kelas kita dulu, Bapak Ibu. File yang dimasukkan itu sudah memang bisa dilihat oleh keseluruhan siswa Bapak Ibu. Ya, kita coba dulu satu supaya Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, di sini pengaturannya juga di sini bisa. Ini semuanya. Tapi yang pasti itu semua yang di sini itu sudah bisa dilihat dan bisa didownload oleh siswanya. Ya. Seperti itu, Bu. Pak Jamal. Ya. Terima kasih Pak Mansur. Ini pertanyaannya diulang lagi ya. Jadi apakah aplikasi yang ada di Teams harus di-download? Oh, enggak, belum. Apakah aplikasi yang ada di Teams harus di-download dulu atau sudah otomatis, Pak, dari Bu Nurriyadi? Oke, aplikasi tadi itu sudah otomatis, Bapak Ibu. Ini sudah otomatis, sudah ada di sini. Ini yang sudah disiapkan oleh Microsoft. Ini sudah banyak yang tersebut. Itu otomatis tidak perlu di. Ya, itu jawabannya. Oh iya, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Tanya langsung juga boleh. Ya, tanya langsung juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak? Pak Jarwan lagi Bu ini. Ya, silakan Pak Jarwan. Langsung ke Pak Mansur. Ini Pak Mansur, kita punya kuliah banyak sekali, fiturnya luar biasa bagusnya Pak. Saya punya kok tidak seperti ini, atau mungkin beda yang dipakai ini Pak, yang Microsoft-nya atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Fitur di bagian mananya Pak? Di bagian-bagian itu di kuliah banyak sekali Bapak dibuka itu tadi kuliah. Kayak saya kok kayak kurang lengkap, atau memang begitu atau bagaimana, atau memang kita harus pakai 365 atau bagaimana Pak? Terima kasih. Atau masih kosong. Silakan Pak Mansur. Karena dulu saya yang laptopku yang satu bagus karena ada 365-nya, sekalinya ini laptop saya ini tidak begitu kayak punyanya Bapak tadi kuliah. Kasih. Oh iya Pak. Fitur yang mana maksudnya Pak? Coba kita buka kembali kita punya Pak. Apa saya buka Pak? Yang Pak Mansur, tambahan-tambahan yang banyak. Ya. Aplikasi. Oh, aplikasi mungkin Pak. Oh, aplikasinya atau apa? Iya, banyak kegiatannya Pak Mansur. Yang ini kelas ini Pak. Kalau yang ini, iya. Kalau yang ini adalah memang ramai karena semua. Nanti akan Bapak juga kalau banyak di sini sudah banyak membuat kelas. Ramai juga Pak ya. Di sini juga. Oh iya. Oh iya Pak, betul. Semua kelas yang Pak Jarwan masih kosong kelasnya. Nah, karena masih kosong. Ramai sekali ini ya. Oh. Nah, ini kan semua saya pilih yang semuanya. Kalau saya pilih ini hanya sedikit. Oh. Karena dia tipe kelasnya beda. Tadi kan ada 4. Ada kelas, ada PLC, ada yang order ini. Nah, kalau yang ini hanya beberapa juga, hanya 5. Nah, kalau yang ini yang kelas ini yang banyak. Nah, ini yang banyak, ini yang bentuk kelasnya. Jadi itu gara-gara dibuat Pak ya? Iya. Ini. Di setiap pelatihan, seperti di Makassar saya pelatihan, ini ada juga kelasnya. Saya buat kelas. Kalau tampilannya di Teams-nya itu sebenarnya sama semua Bapak Ibu. Kalau saya mau buka kelas ini punya kelas A ini, yang di atas ini tuh sama semua. Yang ini. Ini semua ini. Ya, ini sama semua di sini Bapak Ibu. Nah, kecuali yang beda itu adalah di sini. Sini. Yang beda itu di sini. Tidak bergerak namanya Pak Mansur. Tidak bergerak. Orang menambahkan. Nah, itu saja Pak. Jadi silakan bertanya kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, kasih Pak. Waalaikumsalam.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Faisal Halim. Apakah postingan dapat dijadwalkan seperti pada Google Classroom? Postingan maksudnya? Apakah Mungkin Pak, siapa tadi itu? Mungkin langsung bicara saja mungkin. Iya silakan Pak Faisal Halim, silakan Pak. Langsung aktifkan voice-nya. Terima kasih Bu. Iya, Dengar silakan. suaranya? Dijawab. Iya, ya kedengaran Pak. Silakan diulang pertanyaannya. Maksudnya kan biasanya kalau di Google Classroom kita kasih info ke siswa bisa dijadwalkan. Itu maksud saya. Atau tugas semacam info tugas itu bisa diatur jadwal sesuai jadwal pembelajarannya. Apakah di TM juga bisa atau tidak? Oh iya. Makasih Pak Faisal. Iya, makasih. Silakan Pak Mansur. Pengumuman itu atau karena saya belum yang mungkin maksudnya begini Pak. Jadi kayak misalkan ada tugas yang mau diberikan ke siswa, itu sudah dibuat dari dulu-dulu tugasnya, tetapi kita jadwalkan nanti tugasnya akan muncul sendiri pas hari Senin tanggal segini jam segini baru tugasnya akan muncul. Ataukah pada saat kita membuat tugas langsung muncul begitu Pak di kelas atau bisa kita jadwalkan? Oh, yang seperti itu. Kalau bisa kita setting itu Bapak Ibu, jadi kita membuat dulu jadwalnya tapi kita belum posting, kita hanya simpan dulu. Kita hanya simpan, nanti umpamanya kita mau sampaikan ke situ hari Kamis umpamanya. Hari Sabtu umpamanya. Nanti hari Sabtu itu baru kita posting itu tugasnya. Itu bisa Bu. Jadi kita simpan dulu penugasan sebelum kita, tapi tidak secara otomatis muncul. Tidak secara seperti itu. Bagaimana Pak Faisal? Iya Pak, Ibu. Terima kasih Bu. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tabe, yang di bagian general, tanda tambah di laptop saya tidak muncul. Bagaimana cara memunculkan, Pak? Di general, setelah post file, class netbook, segment, grade, ada tanda tambah kan? Memunculkan itu, Pak. Memunculkan tanda tambah pada menu general. Itu otomatis, Bu. Ya. Yang itu otomatis muncul itu. Yang tanda tambah ini otomatis. Tapi di laptop saya tidak ada Pak, bagaimana caranya? Coba di laptopnya Ibu? Iya. Ibu buat sendiri atau di menu sini di kelas Ibu masuk di kelas berapa? Di kelas A. Kelas A? Iya. Yang sekarang tidak saya sudah bergabung ke kelas A Pak, tapi di menu general itu tidak ada plus. Saya sudah ada bergabung di kelas A. Iya. Tapi di bagian atas saya itu tidak ada tanda plusnya. Oh, tanda plus. Iya. Kan dia siswa Pak Mansur. Karena dia siswa. Oh begitu. Dia Iya. tanda plusnya enggak di samping grade, di samping nilai enggak ada Pak. Karena siswa. Kecuali kalau nanti jadi guru. Oh iya. Berarti otomatis itu ada ya? Berarti otomatis ada yang itu. Otomatis ada Bu. Jadi kalau di sini kan di apa belum mengerti. Yang punya tim yang bisa ada. Ya. Oh gitu. Oh iya. Ya jelas ngerti. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ini kan Bapak bisa membuat, ini kan di sini ada keterangan. Ini artinya yang pemilik tim. Itu yang ini bisa kita rubah menjadi
sebagai member. Nah, begitu pula nanti di sini, begitu pula nanti di sini. Ya, berubah. Nah itu Bapak Ibu. Nah, yang biasanya saya kalau di kelas saya itu, yang masuk di sini di kelas saya sebagai pemilik itu atau sebagai guru itu, biasanya kepala sekolah minta dimasukkan di kelasnya, sehingga kepala sekolah itu fungsinya bisa melihat sama dengan saya, artinya bisa melihat semua fitur-fiturnya. Kalau siswa kan masih terbatas hanya melihat beberapa fitur saja, seperti itu Bu. Ya, oke, sudah terjawab tadi. Mungkin ada yang lain lagi? Kayaknya sudah tidak ada Pak. Tinggal cara bergabung di kelas. Di kelas, lihat dulu untuk kelas yang A ini, Pak Asma satu kelas berapa orang? 125. Halo. Ya Pak. Jadi di kelas A itu seharusnya 122 orang. Baru kelas B 121. Tapi yang bergabung di Telegram sampai hari ini baru 103. Masih ada yang, jadi nanti kalau sampai akhir tidak ya kita jalan saja dengan yang sudah ada. Oke, sip. Yang kelas B baru 9. Ini ada 39 yang bergabung di kelas B. Oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada hal-hal, masih ada waktu 2 menit. Baiklah Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak? Dari Sirajat ini, Pak Sulbar ini. Oh iya, silakan Pak dari Sulbar. Oh, lintas ada. Ini karena dia yang daftar hadir juga itu, apalagi mau masuk di kelas, saya di kelas B belum bisa masuk karena yang di daftar hadir juga saya belum bisa masuk itu, walaupun saya dikirimkan ke Asmar tadi ini untuk yang barunya, cuma cara masuknya gimana ini? Oh, cara masuknya Pak? Link absennya Pak. Pakai akun. Oh iya. Akun Office 365. Itu dari siapa Pak, Bu Sarah? Dari Pak siapa tadi Pak? Pak Sirajat Yeseng. Harus jadi Pak Sirajat diaktifkan dulu. Untuk absennya nanti aktifkan dulu akun Office 365 yang Guru Unepatif yang barusan dibuatkan Pak. Diaktifkan dulu. Oh, yang saya harus keluar dulu kembali dari Office 365 ini baru masuk kembali di yang akun baru. Begini saja kan kita mungkin pakai laptop, pakai HP. Mungkin di HP-nya diaktifkan akunnya. Akun Office 365 aktifkan di HP-nya. Iya. Kemudian absennya kan ada link absennya. Link absennya dibuka di HP saja. Oh, begitu ya. Baru absen ya. Jadi yang bisa mengisi absen itu hanya yang tergabung dalam grup Guru Inovatif. Itu. Oke, saya coba dulu kan ya. Oh, terima kasih, saya coba dulu. Ini juga ada pertanyaan dari Bu Nurhyadi. Kami sudah masuk kelas tapi belum ada berkas di tab file yang bisa kami lihat, Pak. Ya. Belum diisi memang, Bu. Nanti di kelas A. Ya. Ibu Sarah yang tadi kelas apa dia? Kenapa Pak? Di kelas apa dia? Kelas A atau kelas B? Sirajat yang bertanya tadi Pak ya? Yang bilang tidak ada belum. Aduh, kelas apa ini Bu Nurhyadi? Kelas apa Bu? Sudah ada materi, kelas A sudah ada materi. Sudah ada. Kelas A sudah ada materinya, Pak. Sudah ada. Sudah ada materinya. Oh, kelas B katanya. Sudah ada. Pak. Oh, iya. Halo, gimana? Halo, Masih kelas B jalan katanya Pak, Bu Nurhyadi. Kelas B ini kelas B. Ini kelas B. Kelas A sudah ada materinya, kelas A. Ini. Kelas B sudah ada materinya. Kelas B sudah ada modulnya Pak Mansur. Oh iya Pak. Sudah ada. Oh ya sudah ada Bu, silakan dibuka di bagian filesnya. Buka di sini di modul dulu, modul. Modul. Baru di sini
file. Kemudian sama Bapak ya. Ya ada Pak, sudah saya cek. Oke. Silakan. Masih ada yang mau bertanya Pak, Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari sekolah mana? Dengan Ibu Nurul dari SMA 16 Makassar. Silakan Bu. Ya. Kalau misalnya selama ini kita sudah menggunakan Google Classroom aplikasinya, apakah yang sudah selama ini kita lakukan kita beralih ke aplikasi ini atau bagaimana? Silakan Pak Mansur. Saya mau jawab, diserahkan ke Ibu saja, mau pakai ini atau mau pakai yang lain, nggak apa-apa. Itu kita memberi ini loh sarana pembelajaran dari kita. Jadi pilihan itu diserahkan ke guru. Untuk pilihan Ibu harus pakai Microsoft Teams karena semua nilainya tugas-tugasnya akan di Microsoft Teams. Tapi kalau sudah kembali ke sekolahnya, mau pakai Teams, mau pakai yang lain, tidak apa-apa. Begitu Bu. Jadi dikembalikan ke Ibu. Iya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah mungkin ya, Pak? Sudah lewat jam 11. Kita ngos-ngosan, Bu. Sarah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Marpuah, SMA 18. Iya, Bunda. Saya belum bisa bergabung di kelas A ya. Selalu salah kodenya itu ya. ADT1B atau apa itu? Saya di kelas A. Nanda. TIB. Y4 QNTIB. Saya cek dulu. Oh, Y4 apa nak? Ulang dulu. Y4 QNTIB. QNTIB. Oh iya, Nanda. Makasih Pak. Ya, tunggu saya coba Nanda. Iya. Jadi, halo Bapak Ibu ya. Halo. Halo ya Pak Asmat. Tetap sama. Jadi begini ya Bapak Ibu, peserta yang belum gabung di kelas, sabar saja. Sebentar nanti ini setelah kon ini selesai, kan ada panduannya di grup Telegram. Nanti dibagi di sana kode kelasnya sehingga bisa bergabung kembali. Begitu. Oh iya Pak. Mantap Pak, mantap. Iya. Sudah. Ya, 4 menit Pak Asmar. Pak, tadi Pak. Kayaknya sudah cukup Bu Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin sampai dulu sini dulu ya, satu kali dulu Ibu Sarah. Oh ya, satu orang lagi ya pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya nanti silakan lanjut ke Google, ke Telegram saja Pak. Ya, lewat Telegram saja bagus. Ya, silakan pertanyaan terakhir dari Pak Indrahayu. Indrahayu. Ibu. Oh, Ibu Indrahayu, maaf Bu. Iya. Ini Pak, saya mau bertanya. Ini kan akun 365. Kita semua guru dibuatkan akun. Nah, bagaimana caranya membuat akun untuk siswa? Karena kan harus ada akun 365-nya kan Ibu, baru bisa bergabung atau bagaimana? Oh ya, terima kasih Bu. Jadi bagaimana Pak Mansur, silakan dijawab pertanyaan terakhir. Indrahayu. Untuk akun itu kalau mau dibuatkan itu bisa, tapi syaratnya sekolah Bapak dulu, sekolah Ibu dulu harus video call 365. Kalau saya ini, kalau saya lihat foto dari saya kayak ini. Nanti kalau itu kan akun Bu, gratis untuk semua siswa, tapi untuk itu biayanya 0 rupiah. Yang penting sudah ada website
itu bisa langsung diselesaikan. Kalau sekolah sudah ada webnya biasanya paling lama 1 hari. Untuk berapa Pak Jamal itu kemarin 1 hari. Oh, gitu Pak. Iya, iya Bu. Jadi Oh, langsung iya. mendaftarkan website sekolahnya Bu. Oh, begini kan Iya. sekolah, kayaknya sudah didaftar untuk sekolah. Karena kita kan pernah pelatihan juga Microsoft 365 di sekolah. Tidak ada websitenya juga. Iya. Jadi saya langsung tanya saja di sekolah, Budi, apa sudah ada akun untuk siswa gitu? Ya, tanya dulu adminnya Bu. Apakah sudah deploy? Kalau memang belum, bisa nanti Pak Ibu menghubungi saya. Jadi SMP berapa Bu? Sekolah apa? Iya, SMA 2 Bulukumba, Pak. Oh, Bulukumba. Oh, Iya, SMA 2. menghubungi saya saja kalau Hubungi pribadi Pak ya? ya. Ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Tahan Bapak Ibu. Kalau begitu nomornya Pak Mansur Pak, kalau bisa dihubungi nanti untuk ini Pak, maafin. Ada di Telegram Pak. Nanti cek saja Pak ya. Oke Pak ya. Ya baik, mungkin itu saja pertanyaan untuk hari ini ya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan semuanya. Biasa. Tapi alhamdulillah berarti semuanya antusias untuk mengikuti pembelajaran dari LMS Microsoft Teams ini. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap narasumber kita yaitu Pak Mansur dan juga atas partisipasi teman-teman guru-guru semuanya se-Sulawesi Selatan, bahkan ada yang sampai Sulawesi Barat tadi ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan materi lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan langsung di Telegram atau langsung oleh mentor-mentor kelasnya. Jadi ada yang mau disampaikan Pak Asmar, silakan. Ya, jadi sebelum live semua ini Bapak Ibu,